Buat yang nggak update ya, kita hari Minggu ini kita adalah hari ke-21 dalam kita berpuasa 21 day fast and pray. Yo, tepuk tangan buat kita semua ya. Buat yang sudah berhasil ya, kita sampai titik akhir ini. Yang belum join nggak usah khawatir, tetap bisa join di awal tahun, kita adakan lagi. Dan buat di hari pertama kita berpuasa, Roh Kudus langsung katakan, adakan ibadah kesembuhan, gitu ya. Wah, kita adakan ya udah, ya karena kita Tuhan ya kita taat aja ya. Tuhan bilang, adakan ibadah kesembuhan. Oke deh Tuhan, siap gitu ya. Kita siap. Kita adakan ibadah ini karena kita percaya buat di masa-masa, di hari-hari seperti ini, begitu banyak anak Tuhan sebenarnya butuh untuk dilawat Tuhan. Buat yang percaya katakan amin. Amin ya, kita pasti terima. Sebenarnya kalau kita dengar kata kesembuhan, kita pikir pasti kita fokusnya sama penyakit fisik ya, penyakit fisik. Tapi hari ini kita akan belajar, kita ketahui bahwa Tuhan itu sebenarnya bukan cuma tawarkan kesembuhan secara fisik aja, tapi Tuhan ingin melepaskan setiap beban yang ada di pundak saudara saat ini, untuk saudara bisa fokus apa sih yang Tuhan sediakan di masa depan. Kita baca sama-sama di Keluaran 15 ayat 22 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini tuh ada pertama kalinya Tuhan itu menunjukkan siapa dia. Tuhan itu menunjukkan identitasnya sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Bahasa aslinya adalah Yehovah Rafa, yang artinya Yehovah Rafa artinya adalah to heal, to cure, to heal menyembuhkan, to cure menyembuhkan, to restore atau to make whole artinya untuk memperbaiki, untuk membuat utuh kembali, to properly mend by stitching artinya untuk memperbaiki secara benar dengan menjahit, to repair untuk memperbaiki. Jadi kita tahu hari ini identitas Tuhan itu adalah Sang Penyembuh. Beberapa waktu yang lalu ada pasangan suami istri ya, dia hubungannya agak kurang baik, dia ada masalah. Kemudian mereka sudah coba ke terapis tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka konseling ke kami. Akhirnya pasangan ini sudah konseling ya berkali-kali ketemu kami, dan setiap konseling kami tutup pakai doa. Pada waktu konseling kesekian kalinya, saya pada saat saya doakan, saya melihat seperti ada jarum yang sedang yang ada benangnya itu lagi dijahit. Udah gitu saya udah tahu, saya bilang sama mereka, hari ini Tuhan sudah memulihkan hubunganmu. Dan ternyata benar, hari itu hari terakhir mereka konseling ya. Jadi karena hubungan sudah semakin baik, mereka saling mengerti satu sama lain. Sama seperti arti kesembuhan di sini, properly mend by stitching. Jadi apa yang rusak, hubungan yang rusak, Tuhan perbaiki satu persatu, Tuhan jahit lagi kembali satu persatu. Jadi pada saat kita menaruh Tuhan di tengah-tengah pernikahan kita, pada saat kita taruh Tuhan di tengah-tengah masalah kita, apa yang kelihatannya nggak mungkin bagi manusia, serusak apapun keadaannya, bisa diperbaiki oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah penyembuh kita. God is our healer. Itu identitas dia. Dia tuh nggak mungkin nggak menyembuhkan. Tuhan itu identitasnya adalah Jehovah Rafa. Dia itu penyembuh kita. Jadi Rafa ini biasanya artinya itu untuk kesembuhan fisik ya, sakit penyakit. Tapi sebenarnya Rafa ini bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi juga menyangkut keutuhan orang tersebut. Rafa ini bukan hanya menyembuhkan tubuh, tapi dia juga menyembuhkan jiwa, dia juga menyembuhkan roh kita. Tuhan di perjanjian lama dikatakan dia menyembuhkan air. Rafa, dia menyembuhkan air, dia menyembuhkan tanah,
Dia memperbaiki altar doa yang rusak. Dia menyembuhkan orang yang jatuh dalam dosa. Bahkan orang yang murtad bisa Tuhan sembuhkan. Tapi di perjanjian baru kita tahu salah satu pelayanan Tuhan Yesus yang paling utama adalah kesembuhan ya. Jadi kesembuhan di perjanjian lama kita sudah tahu bukan hanya kesembuhan fisik, sakit penyakit, tapi kesembuhan keseluruhannya, tubuh, jiwa, roh. Tapi pada saat Tuhan Yesus, kesembuhan dalam bahasa Yunani, aiomai, yang mengarah kepada pembebasan, deliverance. Jadi kalau mengalami sakit penyakit itu biasanya karena harus dibebaskan dari kematian, kesembuhan itu dibebaskan dari setan, kesembuhan itu dibebaskan dari sakit penyakit, dan juga dari dosa. Jadi pelayanan Tuhan Yesus selama dia di bumi, kesembuhan buat Tuhan Yesus itu bukan hanya urusannya sakit penyakit, kelemahan fisik, tapi juga ada urusannya sama setan, sakit penyakit, dan juga dosa. Jadi kita tahu ya, kesembuhan dari Tuhan itu begitu menyeluruh ya, begitu utuh. Jadi bukan hanya sembuh secara fisik, tubuh, tapi juga jiwa, tapi juga roh, tapi juga keadaan kita, tapi juga sembuh dalam situasi dan hubungan kita. Jadi di ayat ini ada ketentuannya untuk saudara kalau dikatakan akan bisa sembuh dari penyakit. Dikatakan apa? Kalau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, habis mendengarkan, melakukan apa yang benar di matanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Jadi ada ketentuannya ya saudara, kalau bisa dikatakan bisa sembuh dari segala sisi, sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mengikuti apa yang benar di matanya dan melakukan apa yang benar di matanya dan mengikuti perintah-perintahnya. Jadi setelah bangsa Israel dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai Jehovah Rafa, the Lord who heals, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia itu sumber dari semua kesembuhan. Jangan cari yang lain, jangan cari Allah lain, jangan cari hal-hal yang di duniawi, tapi Tuhan ingin tunjukkan bahwa akulah sumbernya, Tuhan yang menyembuhkan. Bangsa Israel pada waktu dia di padang pasir, dia itu mengalami masalah air ya. Baru mereka dibebaskan 3 hari di padang pasir, mereka mengalami masalah air. Tiba-tiba adanya air pahit, mereka nggak bisa minum. Apa yang terjadi? Mungkin sama dengan keadaan beberapa kita, kalau kita udah mulai ada masalah depan kita mulai komplain, kita mulai bandingin. Kayaknya dulu lebih enak ya hidup di Mesir. Kita baru saja mereka dibebaskan dari perbudakan, baru saja mereka bebas, tapi mereka masih mau lihat ke belakang. Mereka bilang hal-hal yang dulu di duniawi yang di Mesir tuh lebih enak ya. Padahal baru aja laut dibelah, baru aja ngalamin mukjizat untuk bisa menyeberang, tapi pola pikirnya belum berubah. Pola pikirnya masih kayaknya enak ya dulu ya. Padahal dulu itu jatuh dalam dosa, masih dalam perbudakan, nggak bebas, tapi masih bilang enak dulu ya. Pola pikirnya belum berubah, makanya Tuhan mengetes mereka di Marah. Tuhan mengetes, ada air pahit, tapi Tuhan cuma lempar kayu, air pahit bisa jadi manis. Saudara, mungkin Tuhan ingin mengingatkan kita hari ini bahwa mungkin caranya Tuhan ingin menghilangkan rasa pahit kita, nggak seperti yang kita pikirkan. Caranya Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirin. Tuhan, kalau Tuhan hilangkan kepahitan saya dengan cara A, B, C, D, itu bukan cara Tuhan, itu pikiranmu. Tapi cara Tuhan itu berbeda, tapi pasti dari air pahit akan menjadi manis. Tuhan ingin kita tetap berpegang bahwa Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Cuman Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu. Kita berpikir-pikir cara kita, gimana caranya kita ada masalah depan kita, air pahit kita nggak bisa, kita ngalamin kepahitan dalam hidup, kita nggak mau move on. Kita pikirnya harusnya saya ABCD baru saya bisa hidup saya manis, tapi Tuhan katakan itu bukan cara Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu harus berpegang sama sumbernya. Siapa yang membebaskan kamu dari awalnya? Siapa yang membebaskan kamu dari dosa dari awalnya? Siapa yang bawa kamu belah laut, mukjizat terjadi pada saat kamu pikir nggak ada jalan? Itu Tuhan. Tuhan mau ingatkan, Tuhan itu sumber, bukan dari yang lain.
Kita sekarang hidup di dunia yang gampang ya, gampang menyakiti, gampang disakiti. Saudara ada yang merasa tersakiti di tempat ini? Kalau saudara nggak merasa, mungkin saudara yang menyakiti gitu ya. Pilihannya cuma dua. Kita sekarang budayanya tuh cancel culture ya. Saudara nggak suka, saudara tinggal tolak dengan tindakan, perkataan, bahkan dengan tidak ada respon itu juga sudah menolak gitu ya. Makanya banyak orang-orang tersakiti hari-hari ini. Tapi semua pada bilang I'm okay, I'm good. Jadi kemarin pagi waktu lagi doa, saya dapat ada satu seperti penglihatan ya, tapi ada satu perkataan seperti ini. People use makeup to feel good, to heal, but it's broken inside. Artinya apa? Jadi orang melakukan begitu banyak cara untuk menunjukkan I'm okay, saya baik-baik saja. Tuhan bukan pakai hanya make up secara wanita ya, maksudnya make up itu ditutup-tutupin. Mungkin ada yang tutupin dengan dandanin penampilan luar aja, saya shopping aja, saya jadi bisa healing. Mungkin ada yang dengan pergi liburan, dengan liburan berarti saya sudah sembuh. Mungkin ada yang pelarian karena dia ada satu hal yang mengganggu dia, tapi dia lari aja ke drugs, dia lari aja ke seks, dia lari aja ke sosial media, dia lari aja ke drama seri. Pokoknya segala hal dia lari ke lain hal, tapi urusan yang paling penting, urusan hati dan urusan pikiran yang rusak itu tidak diperbaiki. Jadi begitu banyak orang berusaha untuk feel good, untuk merasa sembuh dengan caranya, tapi sebenarnya dalamnya itu hancur, dalamnya itu rusak. Kabar baik ya hari ini, saya ingin katakan, Tuhan ingin menyembuhkan semua penyakit saudara, semua kerusakan yang kita punya, baik secara fisik sakit penyakit maupun secara emosi kita, secara spiritual kita. Tuhan ingin menyembuhkan. Bagaimana sih caranya supaya kita bisa disembuhkan? Ada 3 P hari ini. P-nya beda dengan yang kemarin di puasa ya. 3 P hari ini ada, yang pertama adalah pengakuan, P yang kedua adalah pengampunan, P yang ketiga adalah percaya. Gampang ya. Jadi caranya kita bisa disembuhkan gimana hari ini? Pengakuan, yang kedua pengampunan, yang ketiga percaya. 3 P, gampang ya. Saya masuk poin yang pertama, pengakuan. Untuk kita bisa ngalamin kesembuhan total, yang pertama kita harus akuin kalau kita ada dosa-dosa yang kita lakukan. Kita ngaku. Mungkin kita pikir, nggak ada yang tahu nih. Tapi hal sekecil apapun yang kita lakukan itu Tuhan tahu. Jadi pada waktu kita nggak usah merasa tertuduh ya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Raja Daud. Waktu Raja Daud dia melakukan dosa, dia diam-diam, dia nggak mau ngaku, tapi dikatakan dia menderita loh pada saat dosa itu disembunyikan. Mazmur 32 ayat 3 katakan, selama aku berdiam diri, waktu dia diam aja, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Jadi Mazmur Daud ini mengalami rasanya, aduh buat dosa tapi nggak mau ngaku, dan dia diam aja. Akibatnya apa? Dia kehilangan kesehatannya, dia kehilangan damai sejahteranya, dia kehilangan kebahagiaannya. Setelah ini ada ayat dikatakan, akhirnya ya Tuhan, dia minta ampun atas kesalahannya. Mungkin ada yang tahu ya, Raja Daud itu dia berselingkuh dengan Bathsheba dan akhirnya punya anak dan anaknya meninggal kan. Akhirnya itu dia minta ampun atas kesalahannya karena dia bisa merasakan tangan Tuhan menghukumnya. Itu ya. Jadi kalau saudara merasa kok orang Kristen, kok saya merasa hidup saya nggak enak. Kalau Daud dia bisa mengerti, oh saya berbuat dosa. Ini Tuhan nih kayaknya lagi hukum saya harus balik lagi nih. Akhirnya diminta ampun. Setelah dia minta ampun atas kesalahannya, dia ngaku dosa. Apa yang terjadi? Tuhan memulihkan keadaannya. Separah apapun kesalahan yang saudara lakukan, Tuhan pasti ampuni. Tapi harus ngaku dosa dulu. Harus ada pengakuan. Karena pada saat kita mengaku dosa, ada sesuatu beban yang dilepaskan dari kita. Kita akan dapatkan damai sejahtera, kita akan dapat kebahagiaan, bahkan keadaan kita Tuhan pulihkan. Itu janji Tuhan. Kemudian pengakuan yang ini, untuk mengalami kesembuhan, kita juga bisa mengaku dosa kita kepada orang seiman yang bisa dipercaya. Saudara jangan lagi mau
lagi mau curhat saudara tapi ngomongnya ke orang yang salah ya, ntar besok viral gitu ya. Jangan. Jadi harus pilih-pilih ya. Yakobus 5 ayat 16 katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Memang ayat firman Tuhan udah ngomong begini, saling mengaku dosa, ada yang mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini ditujukan Yakobus katakan, saudara bisa minta didoakan oleh penatua atau orang seiman yang bisa saudara percaya. Makanya kita butuh komunitas, kita butuh teman seiman yang bisa dipercaya dan yang mau mendoakan kita. Bisa aja kita curhat tapi orangnya nggak mau doain kan, berarti itu coret, tidak masuk hitungan. Kenapa? Karena ayat firman Tuhan katakan pada saat ada pengakuan dosa, kesembuhan masuk dalam tubuh kita. Itu P yang kedua, pengakuan ya. Jadi kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita mengaku dosa kepada teman seiman atau ke penatua, maka kesembuhan terjadi. P yang kedua adalah pengampunan. Berdasarkan pengalaman yang saya amati, ada hubungannya antara sakit penyakit dengan pengampunan. Jadi kalau saudara nggak mau mengampuni, tiba-tiba saudara kok ada sakit ya, sakit ini, sakit sini, sakit situ. Karena saudara hubungannya masih belum beres gitu loh dengan seseorang. Selama kita hidup, saya rasa ya, kita pasti pernah disakiti minimal 1 kali. Ya, nggak ada yang dalam hidup kita, wah saya bahagia sekali saya tidak pernah disakiti. Jarang ya. Mungkin kita pernah mengalami perlakuan yang tidak baik di tempat kerja. Mungkin kita pernah punya masa lalu yang kita di-abuse secara fisik maupun secara verbal oleh orang terdekat kita. Mungkin ada yang mengalami kita dikhianati oleh teman atau keluarga dekat. Mungkin ada yang pernah mendapat perlakuan yang gak adil, yang buat kita marah sekali. Mungkin ada yang punya memori gak enak di masa lalu. Apapun yang kita alami, saudara harus lepaskan pengampunan saat ini juga. Kenapa? Karena saudara mau sembuh. Lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena saudara mau sembuh. Kenapa sih saya harus maafin dia? Saya ini korban loh, saya victim di sini. Iya, tapi saudara itu sudah dimaafkan terlebih dahulu sama Tuhan karena dari semua dosa-dosa saudara. Jadi saudara dimaafkan udah terlebih dahulu, saudara harus maafkan kembali orang lain. Tapi saya mau orang itu rasain apa yang saya rasain, saya dendam sekali sama dia. Alkitab katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Biar Tuhan yang jadi pembela kita. Buat apa kita membela diri kita sendiri kalau Tuhan yang bisa jadi pembela kita? Pembelaan dari Tuhan pasti lebih dahsyat. Dulu kita pernah putar musik ya pakai kaset. Mungkin di sini ada beberapa yang usianya dijadul ya. Kita putar musik dulu pernah ya pakai kaset yang ceklek bunyi terus cet gitu ya masuk ya. Nah, tape recorder ya. Kita pernah coba puter kaset lama nih. Pas kita masukin suaranya apa gimana? Kok kayak suara kita coba, wah ini kayaknya rusak nih. Saya coba gulung-gulung sendiri nih. Biasa ya. Dulu kita coba gulung-gulung kayaknya salah nih gulungannya. Kita pas masukin lagi, ceklek. Malah jadi kaset rusak gitu ya. Kita coba perbaikin malah jadi kayak kaset rusak. Kenapa? Itu sama seperti kita coba puter balik memori kita. Kenapa? Memori itu bisa menipu loh. Kalau kita coba pikir-pikir ulang hal yang menyakiti kita di masa lalu, itu biasa ada distorsi. Ada hal yang seperti kaset rusak tadi yang kita pikirkan, oh kayaknya bener dulu dia beginiin saya. Itu belum tentu akurat loh. Karena memori itu bisa menipu. Kita coba puter-puter kaset rusak, padahal memori itu salah. Itu nggak akurat. Kan bukannya kebenaran, malah buat kita makin dendam, kita makin sakit hati, kita makin kesel, sampai akhirnya kita simpan dendam. Saat ini saya mau sampaikan kepada saudara, buang kaset rusak itu. Buang semua memori yang buruk yang ada dalam pikiran saudara.
itu belum tentu benar. Karena memori bisa menipu. Buang semua memori buruk itu dengan perkataan firman Tuhan. Kalau saudara sini ada yang pernah dari kecil mungkin suka dikata-katain ya, kamu bisa apa sih? Kamu ini gak akan kemana-mana, gak akan berhasil. Kamu ini udah pasti gagal deh. Kamu mau coba ini, pasti gagal, gak akan bisa. Ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang melemahkan kita, dan kita pikir kita jadi kesal sama orang itu, atau bahkan kita merasa, apa iya ya? Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, saudara ini berharga loh di matanya Tuhan. Saudara ini kesayangannya Tuhan. Saudara jangan pikirkan apa pendapat orang lain, tapi pikirkan apa pendapat Tuhan mengenai saudara. Saya bisa melihat Tuhan punya rencana bagi hidup saudara. Tuhan punya perkataan-perkataan mengenai masa depan saudara. Saya melihat aja, saya udah tahu ada perkataan-perkataan di balik itu. Tapi saudara jangan pikirkan apa kata orang, apalagi orang-orang yang toksik. Perkataan itu bukan firman Tuhan. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Dan P yang terakhir adalah P yang ketiga, percaya. Ada langkah yang harus kita lakukan ya kalau kita mau sembuh. Satu-satunya, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Percaya Tuhan adalah penyembuhku. God is my healer. Percaya itu bukan otomatis bilang saya percaya langsung percaya gitu, enggak ya. Percaya itu harus dipraktekkan berkali-kali. Coba dijawab kembali ya. Percaya itu harus dipraktekkan berkali-kali, bukan satu kali. Alkitab katakan percaya itu seperti tindakan yang aktif, sama seperti kita bernafas, kita berjalan. Percaya itu seperti itu, tindakan yang aktif. Saudara harus aktifkan iman percaya saudara dalam setiap situasi, setiap keadaan, baik dalam situasi baik, dalam keadaan buruk. Aktifkan iman saudara. Kalau mulut saudara bilang, God is my healer, Tuhan adalah penyembuhku, tapi harus ada partisipasi dari saudara, ada step-step, langkah-langkah saudara yang menunjukkan kalau saudara itu percaya. Apakah ada ketaatan dalam akan Tuhan? Kalau Tuhan bilang A, saudara mau lakuin gak? Apakah ada saudara mendengar dan saudara menjadi pelaku firman? Karena seperti ayat yang tadi, yang di Keluaran, dikatakan, aku akan membuat engkau sembuh asal kau mendengar, kau melakukan, kau taat sama apa yang Tuhan mau. Apakah ada ketaatan? Kita kalau bawa mobil ya, ke car wash, kita bawa mobil ke car wash, mobilnya pasti dalam keadaan kotor ya, dalam keadaan kotor. Tapi pada waktu mobil keluar dari car wash, bersih, kinclong. Kita biasa datang ke salon, pasti rambutnya udah dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor, mungkin amburadul panjangnya ya. Tapi pada saat kita keluar dari salon, rambut kita jadi bersih, rambut kita jadi lebih rapi. Bagaimana kalau kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, tapi pada waktu kita keluar dari gereja, kita keluar dari pintu ini, kita bilang, saya pikir-pikir dulu deh soal janji Tuhan yang itu. Sepertinya firman itu gak bekerja dalam hidup saya. Saudara sudah menolak firman. Kita udah tahu bagian kita pada waktu kita mendengar firman adalah kita percaya, kita lakukan, dan kita taat sama apa yang Tuhan mau. Tapi kita nggak percaya, kita nggak lakukan. Saya minta musik maju ke depan. Akibatnya kita bingung. Kenapa sih kita nggak ada kesembuhan? Kenapa sih kita nggak ada pemulihan? Harus ada partisipasi aktif ya. Dan hari ini saya percaya Tuhan sangat ingin menyembuhkan semua yang hadir di tempat ini hari ini. Bagaimana caranya kita bisa terima kesembuhan? Poin yang pertama, yang pertama adalah pengakuan. Kita ngaku sama Tuhan. Ya Tuhan, karena aku sakit hati, aku melakukan dosa ini misalnya. Ngaku sama Tuhan. Habis itu ngaku sama teman seiman atau penatua. Karena pada saat kita mengaku, ada kesembuhan dilepaskan masuk dalam kita. Yang kedua, pengakuan adalah
pengampunan. Ampuni ya, ampuni. Siapapun itu, seberapa nggak worth it orang itu diampuni, kita harus ampuni. Kenapa? Karena kita mau sembuh. Poin yang ketiga, yang terakhir adalah percaya. Harus ada langkah iman yang menunjukkan bahwa saudara percaya akan janji Tuhan. Katakan meninggalkan doa dan tempat kita berada. Tuhan hadir di sini. Ucapkan doa dan ibadah. Tuhan dasar selalu dalam setiap
setiap kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Biarkan mulai siang hari ini Tuhan, kalau kami selama ini hidup mengecewakan-Mu Tuhan, kalau selama ini kami hidup dalam dosa Tuhan, kami percaya Tuhan, mulai siang hari ini Tuhan ada urapan yang baru, ada kekudusan-Mu Tuhan yang menenggelamkan kami Tuhan. Yang jahat pergi, terang datang, yang gelap pergi. Dan kami percaya Tuhan, masa depan kami dalam rancangan-Mu, masa depan kami Tuhan dalam rencana-Mu. Kami serahkan Tuhan setiap hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mulai siang hari ini Tuhan, masa depan kami berbeda. Dan kami Tuhan urapi setiap telinga kami, perasaan pikiran kami. Kami tidak mau mendengar intimidasi si jahat. Kami tolak segala pesan-pesan tidak baik yang coba menjatuhkan kami. Kami tahu kami anak kesayangan-Mu. Kami tahu Tuhan rancangan-Mu indah, penuh dengan damai sejahtera. Dan apapun yang terjadi di belakang, di depan Tuhan ada kemuliaan demi kemuliaan terjadi. Hidup kami menang from glory to glory. Kami percaya Tuhan, Kau mampu pulihkan setiap kami Tuhan. Kau lihat setiap kami, kalau ada yang terluka, Kau jamah. Dan kami minta ampun, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan Tuhan semangat yang patah. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada urapan yang baru Tuhan. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan agar kuasa-Mu turun atas Samuel, mampukan dia untuk mengetahui siapakah Tuhan yang mampu memberikan kepadanya pengharapan, yang mampu memberikan dia mimpi-mimpi yang dia pikirkan Tuhan. Biar Kau senantiasa bersama Samuel Tuhan, biar dia bisa mengerti siapakah Tuhan dalam hidupnya, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan Yesus Tuhan, doa Tuhan untuk Tuhan, Kau lihat dia, jagai dia Tuhan dengan iman orang tuanya Tuhan. Saat ini Tuhan, Diberkatilah Kau di ladang, diberkatilah Kau di kota, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu,
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu engkau keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, hasil tanahmu, bisnismu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu. Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediamanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.